Bayangkan sebuah skenario krisis yang sangat mengerikan. Sebuah rudal balistik hipersonik meluncur deras ke arah ibu kota Jakarta dengan kecepatan menembus 10 kali lipat kecepatan suara. Jutaan nyawa manusia kini berada di ujung tanduk. Dalam situasi yang sangat genting ini, Indonesia hanya memiliki waktu beberapa detik yang berharga untuk merespons ancaman udara tersebut. Untuk mengatasi ancaman tersebut, sistem pertahanan kita harus segera menyingkronkan seluruh jaringan radar susunan bertahap dan meluncurkan kendaraan pembunuh kinetik untuk melakukan intersepsi di lintasan suborbital. Pertanyaannya adalah, apakah letak geografis negara kepulauan kita yang luas ini benar-benar dapat menjadi perisai pertahanan terkuat yang kita miliki saat ini? Halo semuanya, saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Menetralkan ancaman rudal balistik jarak jauh di atas hamparan kepulauan Indonesia bukanlah sekadar masalah adu kekuatan senjata tempur semata, melainkan sebuah pelajaran tingkat tinggi mengenai penerapan hukum fisika dan mekanika orbital yang sangat kompleks. Mari kita bedah sains di balik perisai udara negara kepulauan kita. Kita akan menganalisis secara mendalam mengenai penempatan sensor yang sangat rumit dan jendela intersepsi presisi yang mutlak diperlukan untuk menghentikan hulu ledak nuklir atau konvensional sebelum ia memasuki kembali atmosfer bumi. Ini adalah sains tentang kemampuan siluman tingkat nasional yang dirancang khusus untuk melindungi seluruh wilayah udara dan kedaulatan Nusantara kita. Seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global menjelang tahun 2026, kondisi geografi Indonesia yang sangat luas menghadirkan tantangan yang luar biasa unik bagi sistem pertahanan rudal balistik. Bagaimana kita bisa melindungi belasan ribu pulau dari potensi serangan jarak jauh yang datang dari luar batas cakrawala dan dari ruang angkasa yang hampa? Hari ini, kita akan membongkar teknologi sinkronisasi radar MANGFA dan teknologi pembunuh kinetik canggih yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan saat ini. Semua ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kedaulatan langit di atas wilayah kita yang paling padat penduduknya. Mari kita mulai dengan memahami kerentanan geografis yang secara alami melekat pada kepulauan kita. Mari kita visualisasikan mengapa bentangan 17.000 pulau di Indonesia secara alami menciptakan area titik buta radar yang sangat masif terhadap berbagai ancaman dari udara dan luar angkasa. Kelengkungan bumi dan topografi yang bergunung-gunung membuat sinyal radar tradisional tidak mampu mendeteksi objek yang terbang rendah atau yang datang dari jarak yang sangat jauh. Garis pantai kita yang membentang lebih dari 5.000 km semakin memperumit upaya deteksi dini terhadap ancaman rudal balistik yang diluncurkan dari luar jarak pandang visual. Luasnya lautan di antara pulau-pulau besar menuntut sebuah sistem pemantauan yang tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi di setiap detik waktu berjalan. Dalam konteks pertahanan udara strategis yang komprehensif, kita harus mengidentifikasi nilai vital dari wilayah perbatasan seperti Kepulauan Natuna dan hamparan luas Papua. Kedua wilayah ini bertindak sebagai garis pertahanan pertama dan pos pengamatan terdepan yang sangat krusial untuk mendeteksi lintasan rudal suborbital yang datang dari arah utara maupun dari arah timur. Wilayah Natuna misalnya memberikan keuntungan taktis yang tak ternilai untuk memantau aktivitas peluncuran dari daratan Asia, sementara Papua membuka jendela observasi lebar ke arah Samudra Pasifik. Penempatan sensor peringatan dini di lokasi-lokasi ekstrem ini adalah kunci utama untuk memperpanjang waktu reaksi sistem pertahanan udara nasional kita dalam menghadapi serangan rudal. Tantangan topografi tidak bisa diabaikan begitu saja. Deretan pegunungan vulkanik yang membentang dari Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara menciptakan gangguan alami terhadap propagasi gelombang elektromagnetik. Sinyal radar konvensional akan memantul dan terhalang oleh struktur geologi masif ini, menciptakan bayangan sinyal di mana ancaman udara dapat menyusup tanpa terdeteksi. Mengingat luasnya bentangan samudra yang memisahkan pulau-pulau kita, mengandalkan instalasi radar berbasis darat saja terbukti sangat tidak memadai. Kekosongan area pemantauan di atas perairan Z kita adalah celah keamanan yang sangat berbahaya. Musuh dapat memanfaatkan koridor maritim yang tidak terpantau ini untuk meluncurkan serangan kejutan dari platform kapal selam siluman. Oleh karena itu, arsitektur pertahanan maritim kita menuntut penyebaran ratusan simpul sensor yang didistribusikan secara cerdas melintasi daratan dan lautan.
Konsep ini mengubah paradigma dari satu stasiun radar raksasa yang rentan menjadi sebuah jaringan saraf sensorik terdesentralisasi yang menyelimuti seluruh kepulauan, memastikan tidak ada ruang gelap yang tersisa di langit kita. Menghubungkan ratusan simpul sensor terpencil ini membawa kita pada tantangan komunikasi logistik. Di negara kepulauan, kabel bawah laut sering kali terancam oleh aktivitas seismik dan jangkar kapal komersial. Mempertahankan aliran data telemetri yang tidak terputus di tengah kondisi geografi yang keras ini adalah sebuah keajaiban rekayasa infrastruktur yang mutlak diperlukan. Singkatnya, kondisi geografi Indonesia adalah sebuah pedang bermata dua dalam peperangan modern. Di satu sisi, hamparan lautan luas memberikan kedalaman strategis yang menyulitkan invasi darat. Namun di sisi lain, luasnya ruang udara ini memaksa kita untuk membangun sistem peringatan dini paling kompleks dan ekstensif di dunia untuk menahan ancaman rudal balistik hipersonik masa depan. Sekarang, mari kita selami hukum fisika yang mendasari proses intersepsi objek hipersonik. Kita perlu menganalisis secara kritis mengapa sistem rudal darat ke udara tradisional menjadi sangat usang dan tidak efektif ketika harus berhadapan dengan kendaraan peluncur modern yang mampu bermanuver dengan kecepatan luar biasa, mencapai Mach 5 atau bahkan jauh lebih cepat dari itu di udara. Kendaraan peluncur hipersonik modern tidak bergerak dalam lintasan parabola yang mudah diprediksi seperti rudal balistik klasik pada masa Perang Dingin. Mereka dapat meluncur bebas di tepi atmosfer bumi, mengubah arah secara tak terduga, dan mempertahankan kecepatan ekstrim sehingga algoritma pelacakan standar yang digunakan oleh sistem pertahanan konvensional menjadi sama sekali tidak berguna. Inilah alasan mendasar mengapa kita membutuhkan teknologi mutakhir yang disebut kendaraan pembunuh kinetik. Berbeda dengan rudal anti pesawat biasa yang mengandalkan ledakan proksimitas dan serpihan peluru untuk menghancurkan target, kendaraan pembunuh kinetik beroperasi dengan prinsip tabrakan fisik langsung. Ini membutuhkan tingkat presisi komputasi yang jauh melampaui batas normal. Mekanisme tabrakan langsung ini murni mengandalkan energi kinetik masif yang dihasilkan dari kecepatan tumbukan yang sangat tinggi antara dua objek yang bergerak berlawanan arah. Bayangkan mencoba menembak sebuah peluru senapan yang sedang melesat cepat dengan peluru lain di tengah ruang hampa udara yang gelap gulita. Itulah tingkat kesulitan ekstrim dari intersepsi rudal balistik ini. Untuk mencapai tingkat presisi bedah yang luar biasa ini, kendaraan pembunuh kinetik dilengkapi dengan sistem pendorong pengalihan arah yang sangat responsif. Pendorong mikro ini menembakkan semburan gas bertekanan tinggi dalam hitungan milidetik, memungkinkan proyektil pertahanan untuk melakukan koreksi lintasan seketika di saat-saat terakhir sebelum terjadinya tumbukan fatal dengan musuh. Namun rintangan fisika tidak berhenti di ruang hampa. Kita harus mengevaluasi secara ketat batasan suhu dan tekanan ekstrim yang harus dihadapi oleh rudal pencegat saat beroperasi melintasi lapisan atmosfer atas. Gesekan dahsyat dengan molekul udara pada kecepatan hipersonik menghasilkan panas aerodinamis luar biasa yang dapat melelehkan logam paduan biasa dalam hitungan detik saja. Panas aerodinamis yang sangat intens ini kemudian menciptakan lapisan plasma terionisasi di sekitar badan rudal pencegat maupun target hipersonik. Lapisan plasma ini menciptakan fenomena kebutaan instrumen yang dikenal di dunia penerbangan sebagai pemadaman plasma. Untuk menembus rintangan lapisan plasma dan tetap mengunci target dengan pasti, kendaraan pembunuh kinetik modern menggunakan sensor inframerah multispektral canggih. Sensor ini terus-menerus didinginkan secara kriogenik menggunakan gas argon cair hingga mencapai suhu mendekati nol mutlak, memastikan tidak ada gangguan radiasi termal dari tubuh rudal itu sendiri selama proses pelacakan. Kamera inframerah ini bekerja sangat selaras dengan algoritma panduan cerdas internal yang secara terus-menerus menghitung ulang lintasan intersepsi optimal berdasarkan perubahan posisi mikroskopis dari target, fisika dari kecepatan penutupan, yaitu kecepatan gabungan antara rudal pencegat dan target yang saling mendekat, bisa dengan mudah melebihi angka belasan kilometer per detik. Kecepatan penutupan yang sangat ekstrim ini berarti bahwa sistem panduan komputasi internal pada kendaraan pembunuh kinetik harus memproses data sensor dan mengeksekusi perintah manuver mekanis dalam skala waktu mikrodetik. Keterlambatan sekecil apapun dalam pemrosesan data, bahkan hanya 1/1000 detik, akan mengakibatkan pencegat meleset dari target sejauh ratusan meter di angkasa. Namun, untuk berhasil melakukan intersepsi presisi di fase tengah, kita sangat bergantung pada infrastruktur deteksi dini darat yang bekerja sempurna.
Disinilah jaringan radar susunan bertahap Pita X mengambil peran sentral. Radar jenis ini telah membuang antena parabola mekanis yang berputar lambat, menggantinya dengan ribuan modul pemancar dan penerima solid state yang dikendalikan komputer. Radar susunan bertahap canggih ini mampu mengarahkan pancaran gelombang elektromagnetiknya secara elektronik murni dalam hitungan mikrodetik, memungkinkannya untuk memindai area langit yang luar biasa luas dan melacak ratusan target yang bergerak cepat secara bersamaan tanpa satupun komponen fisik yang bergerak. Ini adalah lompatan kuantum yang sesungguhnya dalam teknologi pengawasan militer. Mari kita ilustrasikan dengan jelas bagaimana jaringan radar Pita X yang terdesentralisasi ini dapat melacak satu target rudal secara terus-menerus melintasi berbagai provinsi kepulauan kita. Saat hulu ledak musuh bergerak melintasi garis cakrawala, tanggung jawab pelacakan harus diserahkan dari satu stasiun radar ke stasiun radar berikutnya tanpa adanya jeda, gangguan, atau kehilangan sinyal. Proses penyerahan paket data pelacakan ini membutuhkan tingkat sinkronisasi waktu dengan presisi milidetik absolut antara simpul sensor yang berbasis di laut, seperti armada kapal perusak pertahanan udara, dan instalasi radar stasioner yang berada di darat. Ketidaksesuaian waktu sepersekian detik saja dapat menyebabkan kesalahan perhitungan posisi target sejauh beberapa kilometer di ruang angkasa. Untuk memastikan sinkronisasi yang sangat sempurna ini, seluruh jaringan sensor pertahanan udara Indonesia harus dihubungkan melalui tulang punggung komunikasi serat optik bawah laut yang berkecepatan sangat tinggi dan tahan terhadap segala bentuk gangguan elektromagnetik. Jaringan terenkripsi ini memastikan aliran data telemetri yang instan menuju Pusat Komando Pertahanan Udara Nasional Terpadu. Namun, radar berbasis darat dan laut memiliki keterbatasan fisik alami akibat kelengkungan bumi. Untuk menyediakan kemampuan pengamatan yang persisten dan terus-menerus selama fase tengah lintasan rudal balistik, kita harus membahas peran krusial dari konstelasi satelit peringatan dini di orbit bumi rendah. Satelit-satelit ini bertindak sebagai mata tajam yang tak pernah tertidur di luar angkasa. Satelit orbit bumi rendah yang dilengkapi dengan sensor inframerah canggih ini dapat mendeteksi semburan panas ekstrim dari peluncuran rudal balistik di benua lain dalam hitungan detik. Mereka memberikan peringatan dini yang sangat berharga dan terus melacak pergerakan rudal saat ia meninggalkan selubung atmosfer, mengirimkan data koordinat 3 dimensi secara real-time ke pusat komando kita. Sistem komputasi kecerdasan buatan di pusat komando kemudian mengambil alih, menggabungkan data pelacakan dari konstelasi satelit di orbit dengan data dari jaringan radar susunan bertahap di bumi. Proses fusi data yang rumit ini menciptakan sebuah gambaran wilayah udara 3 dimensi yang komprehensif dan sangat akurat, menghilangkan titik buta dan memastikan target tidak pernah terlepas. Jaringan sensor yang terintegrasi erat ini juga harus memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap langkah-langkah penanggulangan elektronik dari pihak musuh. Radar susunan bertahap modern menggunakan teknik kelincahan frekuensi tingkat lanjut, melompat dari satu frekuensi ke frekuensi lain ribuan kali per detik, murni untuk menghindari upaya gangguan sinyal atau jamming dari pesawat musuh. Redundansi sistemik adalah kunci kelangsungan hidup dalam arsitektur pertahanan ini. Jika satu stasiun radar utama di sebuah pulau berhasil dihancurkan atau dilumpuhkan oleh serangan awal musuh, stasiun radar lain di pulau tetangga atau unit radar bergerak di armada angkatan laut harus segera mengambil alih tugas pelacakan secara otonom. Jaringan ini dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah jaringan sensor berhasil mengunci lintasan target dengan kepastian absolut, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan geometri jendela persimpangan. Kita harus menentukan zona keterlibatan tempur yang spesifik, yaitu ruang 3 dimensi di ruang angkasa, di mana probabilitas intersepsi paling tinggi sebelum rudal musuh memulai fase penurunan terminalnya yang mematikan menuju target sasaran. Fase kritis sebelum penurunan terminal ini adalah momen di mana hulu ledak musuh berada dalam kondisi paling rentan. Kecepatannya memang sangat tinggi, namun lintasannya relatif stabil dan dapat diprediksi di ruang hampa udara. Jika kita gagal mencegatnya di jendela sempit ini, hulu ledak akan memasuki kembali atmosfer bumi yang padat, mendapatkan kembali kemampuan manuver aerodinamisnya yang liar. Pemodelan matematis dari titik persimpangan kinetik ini sangatlah rumit. Komputer pertahanan super cepat harus menghitung vektor kecepatan, sudut kemiringan lintasan, dan pengaruh tarikan gravitasi bumi pada kedua objek yang bergerak melintasi benua. Sistem harus menentukan titik temu ruang dan waktu yang sangat spesifik
di mana kendaraan pembunuh kinetik kita akan bertabrakan tepat dengan hulu ledak. Secara strategis, kita secara ketat memodelkan mengapa intersepsi di atas perairan laut lepas adalah satu-satunya skenario operasional yang dapat diterima untuk melindungi populasi padat di Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Menghancurkan rudal balistik berhulu ledak nuklir atau kimia di atas wilayah daratan berpenduduk, meskipun berhasil secara teknis, akan tetap menimbulkan bencana lingkungan total. Bahaya nyata dari jatuhan puing-puing beracun atau debris footprint ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Sebuah intersepsi kinetik berkecepatan tinggi di luar atmosfer akan memecah hulu ledak musuh menjadi ribuan fragmen logam tajam yang akan menghujani bumi dengan kecepatan meteor. Dengan mencegatnya di atas samudra yang luas, kita memastikan bahwa hujan puing mematikan ini tenggelam dengan aman. Untuk menjamin tingkat keberhasilan intersepsi yang absolut, sistem pertahanan rudal balistik modern mengadopsi doktrin taktis tembak-lihat tembak. Daripada hanya meluncurkan satu pencegat tunggal, sistem akan meluncurkan pencegat pertama, memonitor hasil tumbukan secara real-time melalui radar dan satelit, dan jika target masih bertahan, pencegat kedua akan segera diluncurkan secara otomatis. Taktik peluncuran ganda ini sangat krusial untuk mengevaluasi kalkulasi matematika rumit di balik upaya kita untuk memastikan tingkat netralisasi ancaman mencapai 99,9%. Dalam skenario eskatologis perang nuklir, tingkat keberhasilan 98% adalah sebuah kegagalan total yang tidak dapat ditoleransi, karena satu hulu ledak yang lolos berarti kiamat. Tantangan geometri intersepsi menjadi jauh lebih kompleks dan menakutkan ketika kita berhadapan dengan rudal balistik antar benua canggih yang dilengkapi dengan kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen berganda atau MIRV. Satu rudal peluncur masif dapat melepaskan belasan hulu ledak nuklir nyata yang menyebar ke berbagai target geografis berbeda secara bersamaan di ruang angkasa. Lebih buruk lagi, bersamaan dengan hulu ledak mematikan yang nyata, rudal musuh juga akan melepaskan puluhan balon umpan, serpihan logam ringan, dan pengecoh elektronik aktif yang dirancang khusus untuk membingungkan sensor pertahanan kita. Membedakan mana hulu ledak pembawa maut yang asli dan mana yang hanya sekadar umpan kosong adalah tantangan diskriminasi target yang sangat mengerikan secara teknis. Untuk memecahkan masalah diskriminasi target yang rumit ini, jaringan radar kita melakukan analisis penampang radar yang sangat mendetail dan komprehensif. Meskipun balon umpan mungkin terlihat sama besarnya dengan hulu ledak di layar radar biasa, radar Pita X beresolusi super tinggi dapat mendeteksi perbedaan massa dan dinamika rotasi objek-objek tersebut saat mereka bergerak menembus ruang hampa udara. Selain analisis massa, analisis tanda mikrodoppler mutakhir digunakan untuk mendeteksi getaran mikroskopis pada badan hulu ledak yang disebabkan oleh putaran stabilisasi internalnya. Umpan yang ringan dan kosong tidak akan pernah memiliki karakteristik getaran rotasi mekanis yang sama persis dengan hulu ledak nuklir yang berat. Algoritma pemrosesan sinyal, kita harus memisahkan data ini dalam hitungan detik. Geometri penyebaran umpan ini dihitung secara cermat oleh komputer balistik musuh untuk memaksimalkan kebingungan pertahanan kita. Oleh karena itu, komputer pertahanan kita harus mengoptimalkan sudut peluncuran rudal pencegat sedemikian rupa sehingga sensor inframerah pada kendaraan pembunuh kinetik memiliki sudut pandang terbaik untuk melihat seluruh awan ancaman dan memilih target yang paling tepat. Kalkulasi sisa waktu menuju target adalah metrik yang paling dipantau dengan tegang di pusat komando. Ada sebuah titik kritis yang disebut titik tidak bisa kembali, sebuah momen matematis di mana rudal balistik musuh telah turun terlalu rendah ke dalam batas atmosfer bumi, sehingga intersepsi kinetik di luar atmosfer menjadi mustahil secara fisika untuk dilakukan dengan aman. Jika batas titik tidak bisa kembali ini terlewati karena satu dan lain hal, protokol keamanan berlapis atau fail-safe dirancang sedemikian rupa untuk memastikan kelangsungan hidup. Sistem rudal darat ke udara jarak pendek dan menengah di sekitar titik target utama akan diaktifkan secara otomatis, mengambil alih tugas berat sebagai pertahanan titik terakhir sebelum kehancuran total terjadi. Namun, mengandalkan pertahanan titik terminal ini adalah skenario mimpi buruk yang selalu berusaha kita hindari dengan segala cara. Intersepsi di ketinggian rendah berarti penduduk sipil di bawahnya akan terpapar gelombang kejut yang merusak, suara ledakan sonik yang memekakan telinga, dan hujan puing-puing logam tajam yang masih menyimpan energi kinetik sisa yang mematikan.
Memasuki era kritis tahun 2026 dan seterusnya, kita harus memastikan bahwa perisai pertahanan udara Indonesia kebal terhadap ancaman masa depan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Lanskap ancaman pertahanan terus berevolusi dengan sangat cepat, didorong oleh perlombaan senjata hipersonik global yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat ini. Di masa depan, kita tidak lagi hanya menghadapi serangan rudal balistik tunggal atau ganda, melainkan potensi serangan kawanan atau swarm attacks yang terkoordinasi secara otonom oleh kecerdasan buatan musuh. Serangan kawanan ini melibatkan pelepasan serentak ratusan kendaraan peluncur hipersonik mikro yang berkomunikasi satu sama lain secara instan untuk mencari celah pertahanan udara kita. Kendaraan hipersonik yang tergabung dalam kawanan ini mampu berbagi data sensor, memetakan posisi radar kita secara real time, dan mengubah lintasan secara kolektif layaknya sekawanan burung pemangsa. Untuk melawan ancaman yang sangat dinamis dan berjumlah masif ini, rudal pencegat kendaraan pembunuh kinetik tradisional mungkin tidak lagi cukup cepat, efisien, atau memadai dari segi jumlah. Inilah alasan utama mengapa penelitian pertahanan strategis masa depan sangat berfokus pada integrasi senjata energi terarah, khususnya sistem laser benda padat berdaya tinggi. Senjata laser revolusioner ini memiliki keuntungan absolut dalam pertempuran karena mereka menyerang target secara harfiah dengan kecepatan cahaya, menghilangkan kebutuhan mutlak untuk menghitung lintasan intersepsi peluru. Dengan kecepatan cahaya, sistem pertahanan tidak perlu lagi memprediksi arah manuver penghindaran dari target hipersonik yang lincah. Di mana sinar laser diarahkan, disitulah energi pemusnah seketika tiba. Pada tahap awal perkembangannya, sistem senjata energi terarah ini dapat digunakan secara taktis untuk membutakan sensor optik pada rudal musuh, merusak kemampuan panduan terminal mereka sepenuhnya. Cahaya laser intens yang difokuskan secara presisi mikroskopis dapat menghancurkan sirkuit dan komponen elektronik sensitif di dalam hulu ledak musuh dari jarak ratusan kilometer, membuatnya buta, tuli, dan melenceng jauh dari target yang dituju tanpa perlu menghancurkan badan rudal itu sendiri secara fisik. Ini adalah metode pertahanan pelumpuhan yang sangat efisien dan bersih secara lingkungan. Dalam aplikasi yang lebih canggih di masa depan, pancaran laser berenergi puluhan megawatt dapat difokuskan terus-menerus pada badan luar kendaraan peluncur hipersonik. Karena objek hipersonik sudah mengalami tekanan termal yang ekstrim akibat gesekan udara atmosferik, tambahan panas terkonsentrasi dari senjata laser darat akan mendorong material pelindung panas rudal melampaui batas titik lelehnya. Akibatnya, badan rudal akan kehilangan integritas strukturalnya dalam hitungan detik dan hancur berkeping-keping di udara murni akibat tekanan aerodinamisnya sendiri. Selain persenjataan energi terarah yang revolusioner, masa depan pertahanan udara Nusantara juga ditandai dengan pergeseran radikal menuju pusat komando komputasi operasi yang digerakkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan super. Dalam skenario terburuk serangan rudal balistik berskala masif yang melibatkan ratusan proyektil, volume data sensor telemetri yang masuk akan jauh melampaui kapasitas dan kemampuan kognitif operator manusia terbaik sekalipun untuk memprosesnya secara efektif. Sistem kecerdasan buatan kuantum memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan pemrosesan dan analisis data multispektral skala besar. Jaringan AI pertahanan dapat menganalisis puluhan ribu tanda radar secara instan, membedakan hulu ledak nuklir asli dari ratusan umpan pengecoh canggih, menghitung jutaan probabilitas lintasan intersepsi optimal, dan memberikan perintah peluncuran otomatis ke puluhan baterai rudal yang tersebar di berbagai pulau, semuanya dieksekusi sempurna dalam waktu kurang dari 1 detik komputasi saja. Manajemen otomatisasi skala besar ini memastikan bahwa tidak ada satupun target berbahaya yang terlewatkan dalam kekacauan pertempuran elektronik modern. AI dapat melakukan prioritas ancaman secara otomatis berdasarkan analisis dampak, mengalokasikan sumber daya pencegat yang terbatas untuk menghancurkan hulu ledak yang mengarah langsung ke area padat penduduk terlebih dahulu, menyelamatkan nyawa. Penerapan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning dalam memprediksi lintasan rudal hipersonik juga menjadi sebuah terobosan revolusioner yang tak tertandingi. Algoritma AI canggih dapat mempelajari pola manuver historis dari pengujian rudal musuh di masa lalu dan memprediksi dengan tingkat akurasi yang menakutkan ke arah mana sebuah kendaraan peluncur hipersonik akan berbelok tiba-tiba.
Bahkan sebelum rudal musuh mulai melakukan manuver penghindarannya di udara, AI pertahanan kita sudah mengetahui kemana ia akan pergi dan telah mengarahkan kendaraan pembunuh kinetik ke titik pertemuan masa depan tersebut. Ini adalah permainan catur 4 dimensi di ruang hampa udara, di mana kecepatan komputasi dan prediksi algoritmik murni menjadi penentu mutlak antara kehidupan dan kematian. Kemampuan prediksi lintasan ini sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan oleh sensor kita selama masa damai. Setiap kali negara tetangga melakukan uji coba peluncuran rudal balistik, jaringan radar jarak jauh dan satelit pengintai kita diam-diam merekam profil penerbangan, tanda termal, dan karakteristik emisi elektromagnetik mereka untuk memperkaya pangkalan data intelijen pertahanan. Pangkalan data intelijen sinyal yang masif inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi sistem kecerdasan buatan kita untuk belajar dan beradaptasi. Semakin banyak data yang dianalisis, semakin presisi pula kemampuan jaringan pertahanan udara kita dalam mengenali dan menetralkan ancaman baru yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Ini adalah siklus pembelajaran mesin yang tiada henti demi keamanan. Menyempurnakan visi komprehensif tentang arsitektur pertahanan udara nasional yang berlapis adalah tujuan akhir dari strategi militer modern kita. Ini berarti menggabungkan secara mulus sistem peringatan dini satelit, senjata energi terarah di ruang angkasa, kendaraan pembunuh kinetik di luar atmosfer, dan sistem rudal pencegat jarak pendek super cepat yang disiagakan di wilayah daratan kepulauan. Semua lapisan pertahanan fisik ini kemudian harus dikendalikan dan dikoordinasikan oleh jaringan komando kecerdasan buatan yang terdesentralisasi, dienkripsi secara kuantum, dan sangat aman dari peretasan siber musuh. Pembangunan infrastruktur pertahanan yang sangat kompleks dan mahal ini pada akhirnya menuntut tingkat kemandirian teknologi yang sangat kuat dari para insinyur dan ilmuwan bangsa kita. Indonesia tidak boleh selamanya hanya bergantung pada pasokan sistem senjata canggih dari negara asing yang bisa saja dihentikan sewaktu-waktu akibat perubahan geopolitik atau embargo politik sepihak. Kita harus terus mengembangkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri yang mandiri untuk memproduksi komponen vital radar susunan bertahap dan sistem propulsi pencegat kinetik kita sendiri di masa depan. Dengan menguasai secara mandiri sains rumit di balik intersepsi hipersonik, sinkronisasi jaringan radar susunan bertahap, dan komputasi kecerdasan buatan, kita sedang membangun sebuah perisai energi tak terlihat yang akan melindungi langit kepulauan Nusantara secara absolut selama dekade mendatang. Ini adalah komitmen mutlak untuk memastikan bahwa kedaulatan udara kita tidak akan pernah bisa diintimidasi. Mari kita tinjau kembali skala ancaman yang kita hadapi untuk memahami urgensi dari perisai teknologi ini. Sebuah rudal balistik antar benua yang diluncurkan dari jarak belasan ribu kilometer hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk mencapai daratan kita. Dalam rentang waktu yang sangat singkat itu, setiap detik yang berlalu adalah pertaruhan antara kelangsungan hidup dan kehancuran. Fase peluncuran atau boost phase berlangsung selama beberapa menit pertama, di mana rudal musuh memancarkan tanda panas inframerah yang sangat masif saat mesin roket utamanya menyala menembus gravitasi. Ini adalah fase di mana rudal paling mudah dideteksi oleh konstelasi satelit peringatan dini kita di orbit, memberikan peringatan awal yang memicu seluruh sistem pertahanan untuk bersiaga penuh. Namun, mencegat rudal pada fase peluncuran ini sangatlah sulit secara operasional, karena pencegat kita harus ditempatkan sangat dekat dengan wilayah musuh. Oleh karena itu, fokus utama pertahanan udara kita tetap berada pada intersepsi fase tengah di ruang hampa udara, di mana rudal meluncur tanpa tenaga mesin setelah memisahkan diri dari roket pendorong utamanya dan melepaskan hulu ledaknya. Selama perjalanan panjang di fase tengah ini, suhu hulu ledak yang meluncur di ruang hampa udara akan turun drastis, membuatnya jauh lebih sulit dilacak oleh sensor inframerah konvensional. Disinilah letak kejeniusan dari sensor inframerah gelombang panjang berpendingin kriogenik pada kendaraan pembunuh kinetik kita yang mampu mendeteksi sisa panas mikroskopis di tengah dinginnya ruang angkasa absolut. Selain suhu ekstrim, ruang hampa udara juga menghadirkan tantangan manuver. Tanpa adanya udara atmosferik untuk menghasilkan gaya angkat aerodinamis atau menggerakkan sirip kendali tradisional, kendaraan pembunuh kinetik harus murni mengandalkan pendorong gas kecil untuk mengoreksi arah. Manajemen bahan bakar propelan untuk pendorong mikro ini dihitung dengan sangat cermat oleh komputer panduan. Setiap semburan gas pelurus arah mengubah pusat massa dan dinamika rotasi dari pencegat kinetik.
Algoritma kontrol penerbangan harus secara konstan menyeimbangkan kembali proyektil ini setiap kali pendorong diaktifkan, memastikan bahwa sensor optik di bagian depan tetap terkunci kuat pada target tanpa terpengaruh oleh getaran mekanis yang dihasilkan oleh pendorong roket mikronya sendiri di luar sana. Tantangan rekayasa semacam ini menunjukkan mengapa pengembangan sistem pertahanan rudal balistik sering kali dianggap sejajar dengan kompleksitas program eksplorasi ruang angkasa mendalam. Kita pada dasarnya meluncurkan satelit mini yang sangat cerdas, menugaskannya untuk mencari dan menabrak satelit mini musuh lainnya yang bergerak dengan kecepatan orbital, semua dalam rentang waktu beberapa menit. Jika intersepsi kinetic hit to kill ini berhasil dilakukan dengan sempurna, energi tumbukan yang dilepaskan akan setara dengan ledakan bertonton bahan peledak berdaya tinggi, meskipun tidak ada bahan peledak kimia yang digunakan sama sekali. Hulu ledak musuh akan menguap seketika menjadi awan plasma dan debu logam, menetralkan ancaman nuklir atau biologisnya jauh sebelum bisa membahayakan kita. Namun, kita harus selalu bersiap untuk skenario di mana musuh menggunakan teknologi kendaraan peluncur hipersonik generasi terbaru yang mampu meluncur di lapisan atmosfer bagian atas, menghindari deteksi radar peringatan dini ruang angkasa, dan membuat intersepsi fase tengah menjadi tidak mungkin dilakukan. Senjata jenis ini secara fundamental mengubah aturan permainan pertahanan udara strategis dunia. Kendaraan peluncur hipersonik ini memanfaatkan dinamika fluida pada kecepatan ekstrem untuk memantul di atas lapisan atmosfer bumi tebal seperti batu yang dilemparkan melintasi permukaan kolam air. Pola penerbangan yang tidak teratur dan sangat datar ini menekan waktu peringatan dini dari 30 menit menjadi kurang dari 10 menit, memberikan tekanan luar biasa pada sistem komando kita. Untuk melawan ancaman peluncur hipersonik yang memantul ini, arsitektur radar kita harus diperluas secara vertikal maupun horizontal. Ini berarti mengintegrasikan platform radar terbang berdaya tahan lama, seperti pesawat tanpa awak stratosfer bertenaga surya, yang dapat berpatroli di ketinggian ekstrim selama berbulan-bulan tanpa henti, memantau langit secara konstan dari sudut pandang di atas awan. Pesawat tanpa awak stratosfer ini akan bertindak sebagai pos pendengaran dan penglihatan terdepan, merelai data telemetri penting ke jaringan radar darat kita melampaui batas kelengkungan bumi. Dengan demikian, kita dapat memperluas cakrawala deteksi elektronik kita secara signifikan, mendapatkan kembali menit-menit berharga yang hilang akibat profil penerbangan rendah dari senjata hipersonik. Pada saat yang sama, kita juga harus mengamankan infrastruktur komando dan kontrol kita dari ancaman tak terlihat di ruang siber. Sistem pertahanan udara modern adalah target utama bagi serangan peretasan siber musuh yang bertujuan untuk membutakan radar kita, memasukkan data pelacakan palsu, atau bahkan memblokir perintah peluncuran rudal pencegat kita pada saat-saat kritis terjadinya invasi militer. Keamanan siber yang tangguh, oleh karena itu, merupakan pilar tak terpisahkan dari pertahanan rudal fisik. Jaringan serat optik yang menghubungkan stasiun radar dan baterai peluncur harus sepenuhnya terisolasi dari internet publik, menggunakan protokol enkripsi militer yang terus diperbarui secara otonom oleh sistem kecerdasan buatan untuk mencegah intrusi siber sekecil apapun dari peretas musuh. Membangun dan memelihara ekosistem pertahanan udara yang sangat canggih ini membutuhkan investasi sumber daya nasional yang masif, baik dalam hal anggaran maupun modal manusia. Kita membutuhkan generasi baru insinyur kedirgantaraan, ahli fisika plasma, spesialis kecerdasan buatan, dan analis keamanan siber yang berdedikasi tinggi untuk menjaga kedaulatan teknologi bangsa kita di masa depan nanti. Pendidikan sains dan teknologi di dalam negeri harus terus didorong untuk menghasilkan para pemikir inovatif yang mampu merancang algoritma radar generasi berikutnya atau menciptakan material komposit baru yang lebih tahan panas untuk kendaraan pembunuh kinetik buatan lokal. Kemandirian sejati dalam pertahanan nasional dimulai dari kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan rekayasa terapan. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terletak di persimpangan strategis dinamika geopolitik global, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap pasif terhadap ancaman dari udara dan antariksa. Perisai pertahanan rudal balistik ini bukanlah instrumen agresi militer, melainkan sebuah jaminan asuransi mutlak bagi kelangsungan hidup dan kedamaian ratusan juta warga sipil yang berlindung di bawahnya. Setiap komponen radar susunan bertahap yang dipasang di puncak bukit terpencil, setiap baris kode algoritma pemrosesan yang ditulis,
Dan setiap uji coba intersepsi simulasi yang dilakukan adalah bagian integral dari komitmen kolektif kita untuk menjaga ruang udara Nusantara tetap aman dari segala bentuk teror dan intimidasi strategis balistik yang mungkin timbul di dekade-dekade mendatang yang bergejolak. Sains di balik pertahanan rudal adalah bukti nyata pencapaian puncak intelektualitas manusia dalam mengendalikan hukum fisika alam semesta untuk tujuan perlindungan. Ini adalah perpaduan elegan antara mekanika orbital yang presisi, termodinamika ekstrim, komputasi berkecepatan cahaya, dan rekayasa material tingkat lanjut yang semuanya bekerja dalam harmoni sempurna selama hitungan detik yang sangat kritis. Kita telah membahas secara komprehensif bagaimana ancaman hipersonik memaksa pergeseran paradigma dari sistem rudal anti pesawat tradisional menuju arsitektur pertahanan kinetik hit to kill dan senjata energi terarah massa. Depan, kita telah membedah anatomi dari kendaraan pembunuh kinetik, mulai dari sensor inframerah kriogenik hingga pendorong mikro yang memungkinkannya menari di ruang hampa udara. Kita juga telah memahami betapa vitalnya peran jaringan sinkronisasi radar susunan bertahap Pita-X dan fusi data dari konstelasi satelit orbit bumi rendah untuk menghilangkan titik buta geografis di atas wilayah laut kita yang membentang luas. Tanpa mata dan telinga elektronik yang sempurna ini, pencegat kinetik terhebat sekalipun hanyalah peluru buta yang ditembakkan sembarangan ke kegelapan angkasa. Analisis mendalam mengenai geometri jendela persimpangan telah menyadarkan kita akan sempitnya margin kesalahan operasional yang kita miliki. Keputusan matematis untuk mencegat ancaman mematikan di luar atmosfer dan di atas lautan lepas adalah strategi paling rasional untuk meminimalkan dampak katastrofik dari jatuhan puing-puing radioaktif terhadap pusat-pusat populasi sipil di berbagai kepulauan kita. Taktik tembak lihat tembak dan kemampuan diskriminasi target yang rumit untuk membedakan hulu ledak asli dari awan balon umpan telah membuktikan bahwa pertahanan rudal modern sama berpusat pada kecerdasan perangkat lunak, algoritma pemrosesan sinyal seperti halnya pada kecanggihan perangkat keras roket pendorong fisiknya. Perang masa depan akan dimenangkan oleh baris kode tercepat, bukan sekedar peluru. Melihat ke depan, integrasi kecerdasan buatan super dalam komando dan kontrol otomatis berskala masif akan menjadi tulang punggung pertahanan kita melawan taktik serangan kawanan hipersonik otonom. Mesin yang belajar secara terus-menerus dan mampu memprediksi lintasan musuh di luar batas kognisi manusia adalah kunci untuk mempertahankan supremasi kedaulatan udara Nusantara di era peperangan mesin modern. Arsitektur pertahanan berlapis yang menggabungkan senjata energi terarah berbasis darat, pencegat kinetik luar angkasa, dan rudal terminal tradisional mewakili visi pamungkas dari perisai tak tertembus. Visi ambisius ini menuntut dedikasi tiada henti dari seluruh elemen bangsa untuk terus berinovasi dan membangun kemandirian sejati dalam penguasaan teknologi kedirgantaraan tingkat tinggi di masa depan. Geografi kita yang membentang luas, dengan segala kerentanan titik buta dan tantangan logistiknya, pada akhirnya dapat diubah menjadi keunggulan strategis yang mematikan jika kita mampu menyebarkan jaringan sensor terdesentralisasi kita secara cerdas. Luasnya wilayah laut kita memberikan kedalaman strategis yang memungkinkan kita untuk menghentikan ancaman jauh sebelum ia mencapai garis pantai perbatasan. Kisah tentang sains pertahanan rudal balistik ini adalah pengingat yang kuat bahwa kedamaian di era modern tidak pernah datang secara gratis. Kedamaian adalah hasil dari persiapan matang, kerja keras para ilmuwan di laboratorium rahasia, dan penerapan hukum fisika alam semesta yang diukur secara cermat untuk memastikan bahwa setiap ancaman agresi udara dapat dinetralkan dengan presisi matematis absolut. Dengan pemahaman mendalam tentang mekanika orbital, termodinamika kecepatan ekstrim, dan komputasi jaringan sensor terpadu, kita dapat menghargai kompleksitas yang tak terlihat di balik perisai pertahanan udara negara kita. Setiap malam, saat jutaan orang tertidur lelap, ada sistem kecerdasan buatan dan radar canggih yang secara diam-diam terus memindai batas cakrawala angkasa tanpa mengenal lelah. Sistem pertahanan ini mewakili perisai Nusantara yang sesungguhnya. Ia tidak terbuat dari baja tebal atau beton bertulang, melainkan dirajut dari gelombang elektromagnetik tak kasat mata, perhitungan algoritma cerdas, dan peluru kinetik yang mampu melesat lebih cepat dari suara di ruang hampa. Ini adalah bentuk evolusi tertinggi dari insting bertahan hidup suatu bangsa dalam menghadapi bahaya kehancuran. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam analisis mendalam yang panjang dan teknis mengenai sains pertahanan rudal balistik masa depan Indonesia ini.
Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru tentang betapa kompleksnya upaya untuk menjaga keamanan nasional di era perlombaan senjata hipersonik berkecepatan tinggi yang terus berkembang tanpa batas di kancah geopolitik dunia global. Saat ini, saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya, selalu mengingatkan Anda bahwa di balik setiap kedamaian dan ketenangan yang kita nikmati setiap hari, ada hukum fisika murni dan teknologi rekayasa canggih yang bekerja tanpa henti di latar belakang untuk melindunginya secara absolut. Jangan lupa untuk terus belajar, tetap kritis, dan sampai jumpa kembali di penjelajahan sains populer yang menarik berikutnya.